Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik dan sehat semuanya kan? Alhamdulillah. Pada video kali ini Bunda Ulin ingin menjelaskan mengenai rukun iman. Nah, sebelum Bunda Ulin menyampaikan lebih lanjut mengenai rukun iman, perlu anak-anak ketahui terlebih dahulu ya, bahwa umat Islam itu selain diharuskan melakukan rukun-rukun Islam yang jumlahnya ada 5 yang sudah Bunda jelaskan kemarin, sebagai umat Islam itu juga harus mengimani 6 hal yang disebut dengan rukun iman, seperti pada firman Allah berikut ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. Arti dari firman Allah tersebut adalah, tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik, seperti pohon yang baik, akarnya teguh dan cabangnya menjulang ke langit. Pohon itu memberikan buahnya pada setiap musim dengan seizin Tuhannya. Allah membuat perumpamaan-perumpamaan itu untuk manusia supaya mereka selalu ingat. Quran Surat Ibrahim ayat 24-25. Berdasarkan firman Allah tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajak hamba-hambanya untuk memahami keimanan lewat perumpamaan-perumpamaan atau permisalan-permisalan seperti pada akar pohon. Jadi, rukun iman itu ibarat sebuah akar pada pohon yang harus tertanam kuat agar pohon itu bisa tumbuh dan berdiri tegak. Begitu pula dengan keimanan. Ketika keimanan dibangun di atas pokok-pokok dan rukun-rukun yang kuat, maka akan tegak dan kuat pula keimanan seseorang itu. Kemudian, apa sajakah keenam rukun iman yang harus kita imani itu? Nah, rukun iman yang harus kita imani itu yang pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat Allah. Yang ketiga, iman kepada kitab Allah. Yang keempat, iman kepada Rasul Allah. Yang kelima, iman kepada hari akhir. Dan yang keenam, iman kepada qada dan qadar. Nah, rukun iman yang pertama adalah iman kepada Allah. Bagaimana sih cara kita mengimani Allah? Nah, cara kita mengimani Allah itu, yang pertama, mengimani adanya Allah. Mengimani adanya Allah itu berarti kita percaya bahwa Allah itu ada dan Tuhan itu hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, yang kedua, mengimani rububiyah Allah. Mengimani rububiyah Allah itu berarti kita percaya bahwa
Tidak ada yang menciptakan, menguasai, dan mengatur alam semesta selain Allah. Kemudian yang ketiga, mengimani uluhiyah Allah. Mengimani uluhiyah Allah itu berarti kita percaya bahwa tidak ada sembahan yang berhak disembah selain Allah. Kemudian yang keempat, mengimani semua nama dan sifat Allah dalam Asmaul Husna. Kemudian rukun iman yang kedua adalah iman kepada malaikat Allah. Malaikat merupakan makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari cahaya atau nur dan bisa berupa berbagai bentuk. Untuk bentuk dan sifatnya tidak sama dengan manusia. Malaikat juga tidak digolongkan baik laki-laki ataupun perempuan, sehingga malaikat dalam menjalankan tugasnya sangat patuh dan taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada malaikat berarti mengimani adanya malaikat dan tugas-tugasnya sebagai makhluk Allah. Nah, kemudian ada berapa malaikat Allah yang wajib kita ketahui? Iya, betul. Ada 10 malaikat Allah yang wajib kita ketahui. Yang pertama, malaikat Jibril yang bertugas menyampaikan wahyu kepada Rasul Allah untuk disampaikan kepada umat manusia. Yang kedua, malaikat Mikail yang bertugas memberikan rizki kepada seluruh makhluk hidup. Kemudian yang ketiga, malaikat Israfil yang bertugas meniup sangkakala pada hari kiamat nanti. Kemudian yang keempat, malaikat Israil yang bertugas mencabut nyawa seluruh makhluk hidup. Kemudian yang kelima, ada malaikat Mungkar yang bertugas menanyakan di alam kubur. Dan kemudian yang keenam, ada malaikat Nakir yang bertugas menanyakan di alam kubur, yang tugasnya sama seperti malaikat Mungkar. Kemudian yang ketujuh, ada malaikat Raqib yang bertugas mencatat amal baik manusia selama hidupnya. Kemudian ada yang kedelapan, malaikat Atid yang bertugas mencatat perbuatan amal buruk manusia selama hidupnya. Kemudian yang kesembilan, ada malaikat Malik yang bertugas menjaga pintu neraka. Dan yang ke-10, malaikat Ridwan yang bertugas menjaga pintu surga. Kemudian rukun iman yang ketiga adalah iman kepada kitab Allah. Iman kepada kitab Allah artinya mempercayai serta membenarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan wahyu berupa kitab kepada para rasulnya yang isinya berupa larangan, perintah, janji, serta ancamannya, dan menjadi pedoman hidup manusia, sehingga bisa membedakan antara hak dan yang batil, baik dan buruk, halal dan haram. Kemudian berikut ini ada 4 kitab yang diturunkan Allah kepada Rasulnya. Yang pertama, ada kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa. Yang kedua, kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud. Yang ketiga, kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa. Dan yang keempat, ada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Kemudian rukun iman yang keempat adalah iman kepada Rasul Allah. Mengimani Rasul Allah berarti mempercayai dan meyakini ada sebagian laki-laki kalangan manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai perantara antara dirinya dengan makhluknya. Rasul Allah mempunyai sifat yang sangat terpuji dan terhindar dari sifat tercela. Berikut ini ada sifat wajib Rasul dan sifat mustahil Rasul. Yang pertama, ada sidik, berkata benar, dan sifat mustahilnya ada gizib,
berkata bohong. Jadi segala perbuatannya Rasul itu dan perkataannya juga adalah benar, sehingga mustahil atau tidak mungkin bahwa Rasul itu berbohong. Kemudian yang kedua, sifat wajib Rasul ada amanah, dan sifat mustahilnya Rasul adalah khianah. Jadi, para nabi dan rasul selalu bisa dipercaya dalam menerima wahyu dari Allah, sehingga mustahil atau tidak mungkin bahwa Rasul adalah seorang pengkhianat. Kemudian yang sifat wajib Rasul yang nomor 3 adalah tabligh, yang artinya menyampaikan, dan sifat mustahilnya kitman, yang artinya menyembunyikan. Jadi seorang Rasul pasti menyampaikan wahyu Allah pada orang lain, sehingga mustahil bila mereka menyembunyikan wahyu tersebut. Kemudian sifat wajib Rasul yang keempat adalah fatonah, yang artinya cerdik dan pandai, sedangkan sifat mustahilnya adalah baladah, artinya bodoh. Jadi karena Rasul dianugerahi kecerdasan oleh Allah, maka mustahil bahwa seorang Rasul tidak mengerti apa-apa atau bodoh. Kemudian rukun iman yang nomor 5 adalah iman kepada hari akhir. Hari akhir atau hari kiamat adalah hari di mana saat dunia ini dihancurkan dan manusia yang mati akan dibangkitkan kembali. Semua manusia akan dihisab sesuai dengan perbuatan yang dilakukan semasa hidupnya, yang nantinya akan menentukan apakah akan masuk ke surga ataukah ke neraka. Beriman kepada hari akhir berarti meyakini bahwa dunia ini tak selamanya abadi dan bumi ini tak selamanya kekal. Dengan menanamkan keyakinan tentang hari kiamat atau hari akhir, maka akan membuat kita semakin berserah diri kepada Allah dan membuat kita semakin taat menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Kemudian rukun iman yang keenam adalah iman kepada qada dan qadar. Qada dan qadar merupakan takdir Allah yang baik maupun buruk. Beriman pada qada dan qadar berarti yakin sepenuhnya bahwa ada ketentuan Allah yang berlaku bagi semua makhluknya. Kemudian takdir Allah tersebut dibagi menjadi dua, yaitu ada takdir mubram dan takdir mu'alaq. Takdir mubram sendiri itu adalah ketetapan atau ketentuan Allah yang tidak bisa diubah. Seperti contoh, Allah menetapkan setiap makhluk itu pasti meninggal, maka hal itu tidak bisa dirubah. Sedangkan takdir mu'alaq adalah ketetapan atau ketentuan Allah yang mungkin bisa diubah dengan jalan ikhtiar dan berdoa. Seperti contoh, orang yang bodoh dapat menjadi pandai jika dia giat belajar dan berdoa kepada Allah. Nah, itu tadi penjelasan mengenai rukun iman. Alhamdulillah sudah selesai. Dan setelah ini silahkan anak-anak menjawab soal pilihan ganda yang telah disediakan ya. Terima kasih anak-anak sudah memperhatikan video tentang rukun iman ini. Semoga bermanfaat dan tetap semangat ya anak-anak dalam menjalankan puasanya. Kurang lebihnya Bunda minta maaf dan Bunda akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.